Valentino Rossi will take victory and the world title. Bravo Valentino Rossi un'altra volta. Valentino Rossi wins his 5th world title. It's Rossi. Halo Sobat Prime Time, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Valentino Rossi lahir pada 16 Februari 1979. Adalah seorang pembalap pada kejuaraan Grand Prix motor dunia setelah era Michael Duhan. Dengan gelar juara dunia pada 4 kelas yang berbeda yang diraihnya dalam waktu 7 tahun berkarir, ia adalah salah seorang pembalap tersukses sepanjang masa dengan 7 gelar juara dunia pada kelas puncak 500cc atau MotoGP dan 2 gelar pada kelas 250cc dan 125cc. Rossi adalah salah satu olahragawan bergaji terbesar di dunia. Ia diperkirakan digaji $34 juta pada tahun 2007. Putra dari mantan pembalap GP 250cc Graziano Rossi dan Stefania Palma ini memegang banyak rekor dan prestasi yang diraihnya melampaui banyak seniornya. Total pembalap eksentrik ini membukukan 9 juara gelar dunia. Sekali pada kelas 125cc pada tahun 1997, sekali pada kelas 250cc di tahun 1999, dan 7 kali juara dunia pada kelas puncak 500cc atau MotoGP di tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2009. Valentino Rossi akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan lagi perjalanan di MotoGP. Musim 2021 akan jadi masa terakhirnya membalap di gelaran MotoGP. Rossi menempati janjinya untuk mengumumkan masa depannya selepas libur musim panas 2021. Namun, tidak disangka keputusan yang dia ambil rupanya adalah pensiun dari dunia MotoGP yang sudah membesarkan namanya tersebut. Seiring dengan pensiunnya Rossi, mari kita mengenang sejenak seperti apa perjalanan pembalap yang mendapat julukan The Doctor tersebut. Sebelum mengenal dunia MotoGP jauh ketika Rossi masih kecil, dia justru memulai karir di dunia balap sebagai pembalap kart. Dia bahkan sudah bisa mengendarai mobil kart di usia 5 tahun, plus memenangi beberapa balapan kart di daerah Tafulia pada tahun 1990. Namun karena harga mobil kart yang mahal, Rossi memutuskan untuk fokus di minimoto. Disinilah awal karirnya menuju MotoGP terbuka. Pada tahun 1993, Rossi berkesempatan mengendarai motor 125cc pertamanya. Berlanjut ke tahun 1996, Rossi pun terjun di kelas 125cc atau sekarang Moto3 bersama tim AGV Aprilia. Disinilah awal perjalanan karir MotoGP-nya dimulai. Rossi mulai bersaing dengan pembalap-pembalap dunia lain dan tampil di beberapa sirkuit kenamaan dunia. Tidak butuh waktu lama, Rossi menjadi juara dunia di kelas 125cc pada tahun 1997. Rossi naik ke kelas 250cc, sekarang di Moto2, pada tahun 1998. Dia bergabung di tim Aprilia RS 250, satu tim dengan Loris Capirossi serta Tetsuya Harada. Rossi sukses menjadi juara dunia di kelas 250cc pada tahun 1999. Selepas menjuarai kelas 250cc, tidak lama kemudian Rossi langsung naik ke 500cc, kini menjadi MotoGP. Pada tahun 2000, di musim pertamanya, dia bergabung bersama Honda dan dimentori oleh legenda Honda, Mick Doohan. Bersama Honda, Rossi mulai menancapkan dominasi di dunia MotoGP. Dominasi benar-benar dia tunjukkan pada tahun 2001. Dengan memenangi 11 balapan dan hanya finish di luar podium sebanyak 3 kali, dia mampu bersaing dengan Max Biaggi dan akhirnya mengungguli rekan senegaranya itu di klasemen akhir pembalap dengan selisih 106 poin. Memasuki tahun 2002, Rossi tetap dominan bersama Honda.
sempat mendapatkan perlawanan dari Sete Gibernau. Rossi nyatanya tetap konsisten. Dia sukses memenangi 9 balapan dan sisanya Rossi sama sekali tidak pernah terlempar dari posisi 3 besar. Hasilnya, Rossi kembali finish sebagai juara MotoGP 2003 dengan selisih poin yang jauh dari Gibernau. Dominasi kemenangan Vale pun berlangsung hingga di tahun 2006. Di tahun 2007, Casey Stoner muncul sebagai saingan Rossi ketika ia pindah dari tim LCR pada 2006 ke tim Factory Ducati resmi pada tahun 2007. Sepanjang musim, Rossi dan Stoner sering berjuang untuk meraih kemenangan. Berkat kombinasi kuat Ducati dan Bridgestone dan Yamaha Rossi yang berkinerja buruk, sehingga Casey Stoner mengklaim gelar juara dunia MotoGP tahun 2007. Persaingan Vale pun tidak hanya pada Stoner. Pada tahun 2009, persaingan antara Vale dan Lorenzo pun memanas. Vale bahkan menuduh Lorenzo menjiplak settingan motor balapnya hingga ada dinding pembatas di pedok mereka. Hubungan keduanya meruncing setelah Rossi menuduh Lorenzo meminta bantuan Marc Marquez agar bisa menjadi juara dunia. Benar-benar persaingan yang panas ya Sobat Prime Time. Tetapi setelah itu Rossi pindah ke tim pabrikan Ducati pada tahun 2011 selama 2 musim. Tapi sayangnya kinerja Ducati yang buruk membuat Rossi tidak pernah mencicipi kemenangan bersama Ducati. Pada tahun 2013, Vale pun kembali ke Yamaha. Persaingan kembali dan mencapai titik didih pada tahun 2015 di mana muncul rival Vale lainnya, yaitu Marc Marquez. Awalnya, keduanya memiliki hubungan yang baik dan kemudian memanas ketika Vale sedang memperjuangkan gelar juara dunianya yang ke-10. Marc Marquez mengganggu Vale dalam perebutan juara antara Vale dan Lorenzo. Setelah itu, hubungan Rossi dan Marc Marquez tidak pernah terlalu akur. Rossi sering mengkritik Marquez dan menyebut gaya balapannya kelewat agresif. Sampai-sampai Rossi tidak mau dipandang oleh Marquez. Pada tahun 2018, Rossi juga menolak jabat tangan Marquez. Rossi bahkan turun kasta dengan membela tim satelit Yamaha, Petronas Yamaha SRT di MotoGP 2021. Pergantian tim ini tidak membantu Rossi. Ia pun terdampar di posisi ke-19 klasemen sementara musim ini dengan koleksi 17 poin. Hasil buruk di MotoGP 2021 yang meyakinkan Rossi untuk pensiun pada akhir musim ini. Begitulah warna-warni Valentino Rossi selama menjalani karir di MotoGP selama 26 tahun. Terlepas dari tensi dan juga prestasi, Rossi sudah menghabiskan diri sebagai salah satu legenda di dunia MotoGP lewat 9 gelar. 7 gelar MotoGP, 1 gelar di 125cc, dan 1 gelar di 250cc yang dia dapat. Pasti tiap nonton MotoGP kita akan merindukan sosok Valentino Rossi ya Sobat Prime Time. Dari aksi balapannya hingga selebrasi kemenangannya. Kami rasa informasi ini cukup. Selamat menikmati hari pensiun Valentino Rossi dan terima kasih Vale. Bye-bye.